Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita berjumpa lagi di channel Lensa Psikologi Sufi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita terkait teori psikologi dari Mr. Sigmund Freud ya. Kemarin kita telah mempelajari bersama terkait struktur kepribadian yang digagas oleh Mr. Freud dalam 3 tingkat kesadaran berupa sadar, prasadar, dan tak sadar. Terdapat juga id, ego, dan superego, di mana id merupakan struktur asli kepribadian manusia yang paling murni yang telah dibawa sejak manusia lahir. Demikianlah kurang lebih pandangan Mr. Freud, sehingga menurut beliau, dalam psikologi, manusia pada dasarnya hanyalah kumpulan insting dari kebutuhan biologis yang ia miliki. Disinilah nanti kita akan menemukan beberapa pandangan kontroversial dari Mr. Freud ini ya, dimana karenanya banyak pula pengikut beliau yang memisahkan diri dengannya dan membuat cara pandang baru di dalam teori psikologinya masing-masing. Namun di sini kita fokuskan dulu pada teori beliau ini ya. Nah, menurut beliau, manusia adalah kumpulan energi. Tatkala manusia lapar, tubuhnya kekurangan nutrisi, maka akan timbul ketidakseimbangan energi di dalam dirinya, yang disertai rasa sakit, berupa rasa lapar di dalam perut manusia tersebut. Nah, menurut Mr. Freud, rasa sakit itu merupakan tegangan energi yang membutuhkan pemuasan, hingga ia bisa stabil kembali dan membuat kondisi manusia tadi bisa menjadi tenang kembali. Nah, ketegangan energi itulah akhirnya menggerakkan manusia untuk mencari objek pemuas yang bisa memenuhi kebutuhan rasa laparnya. Nah, yang disebut sebagai insting, sebagaimana hewan-hewan. Maka insting di sini ialah perwujudan atau manifestasi psikologis dari kebutuhan biologis manusia, dan menuntut kepuasan di dalamnya. Nah, ia mengandung hasrat atau motivasi, dorongan khusus di dalam diri manusia terkait kebutuhan biologis yang mereka miliki. Nah, di sini terjadi perubahan energi dari energi fisik menjadi energi psikis, yaitu dari kebutuhan biologis berupa kekurangan nutrisi tadi menjadi insting dengan berbagai hasrat atau motivasi, dorongan di dalam dirinya. Dan di sini insting muncul untuk mengembalikan keseimbangan biologis yang awalnya kekurangan nutrisi tadi, dalam kasus orang lapar ya, menjadi tercukupi nutrisinya, karena ia melahirkan insting dengan dorongan untuk makan. Demikian. Nah, namun di dalam diri manusia, kebutuhan biologis ini tidak hanya makan ya, melainkan banyak sekali. Nah, maka terlahirlah berbagai insting dengan berbagai dorongannya yang menggerakkan kehidupan mereka, hingga menggerakkan dan membentuk kepribadian di dalam diri mereka. Nah, inilah wujud dari yang namanya dinamika kepribadian, yaitu suatu kumpulan proses atau distribusi energi yang melibatkan berbagai insting di dalam diri manusia. Nah, baik. Kemudian ada 4 poin yang bisa menjelaskan secara lebih rinci lagi mengenai insting ini. Yang pertama adalah sumber insting, yang tidak lain dan tidak bukan adalah kebutuhan jasmani atau biologis manusia itu. Karena tubuh kita ini senantiasa menuntut yang namanya keseimbangan secara terus-menerus, agar senantiasa sehat dan hidup, mudahnya demikian. Nah, bila ia mengalami kekurangan nutrisi, maka hal itu akan mengganggu atau merusak keseimbangan tadi, sehingga muncullah insting makan untuk mencukupi nutrisi kebutuhan itu. Menurut Mr. Freud, sepanjang hayat sumber insting ini bersifat konstan ya, tetap tidak berubah. Tubuh biologis manusia itu kan komposisinya tetap begitu saja begitu ya, hingga ia meninggal, umumnya demikian. Berbeda misalnya dengan kupu-kupu yang awalnya berbentuk ulat dan sejenisnya, sehingga kebutuhannya pun tertransformasi atau berubah dari yang makan daun menjadi makan atau menghisap madu. Kecuali perubahan akibat kemasakan organ biologis ya pada manusia. Kemasakan ya, berarti organnya sudah ada, hanya saja belum masak. Nah, maka dari sini kemasakan biologis
melahirkan kebutuhan jasmani yang baru, sehingga ia juga melahirkan insting yang baru pula. Misalnya insting seksual atau insting reproduksi. Demikian. Nah, kemudian yang kedua adalah tujuan insting. Nah, insting memiliki tujuan berupa mengembalikan keseimbangan di dalam tubuh biologis manusia. Misalnya seperti dengan mencukupi nutrisi tubuh dan lain sejenisnya tadi, sesuai dengan kebutuhan biologis yang ada. Dan menurut Mr. Freud, ia pun bersifat konstan atau tetap, sesuai kebutuhan yang ada. Karena kebutuhan yang ada juga berasal dari sumber kebutuhan yang tetap tadi, seperti sebelumnya tadi ya. Bila ini terus-menerus berulang, maka terbentuklah tingkah laku yang berulang-ulang pula di dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Dimulai dari timbulnya tegangan dari ketidakseimbangan, hingga tegangan itu pun mereda tatkala ia mendapatkan objek yang bisa memenuhi kebutuhannya, yang disebut sebagai objek insting atau objek memuas insting. Nah, sehingga yang ketiga yaitu adalah objek insting. Nah, apa itu? Ia adalah segala sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan biologis manusia. Namun, menurut Mr. Freud, objek insting ini tidak sekedar bendanya ya. Misalkan untuk insting lapar atau insting makan yang dikategorikan sebagai objek insting, tidak sekedar makanan yang dimakan, melainkan mulai dari cara mencari uangnya, membeli makanan itu, hingga menyajikannya pun juga berada dalam kategori objek insting ini, dikelompokkan di situ. Sehingga yang dimaksud lebih luas, yaitu segala hal yang terlibat di dalam pemenuhan kebutuhan biologis yang ia miliki. Dan tentunya, untuk objek insting ini berbeda dengan sumber maupun tujuan insting. Ia tidak bersifat tetap atau konstan. Setiap saat, ia pun bisa berubah-ubah, yang biasanya sesuai hasil belajar manusia terhadap objek pemuas yang tersedia dan yang ia dapatkan. Umumnya, mungkin manusia akan lebih memilih mana yang lebih memuaskan atau mana yang lebih minim resiko dan alasan lainnya. Sehingga dari sini pun didapatkan sebuah konsep bahwa energi insting itu bisa dipindahkan atau displacement ya, dari objek yang asli ke objek yang lain yang lebih tersedia di dalam mereduksi tegangan yang ada. Bila hal ini terjadi terus-menerus hingga terjadi proses derivatif insting, maka objek yang lainnya tadi pun menjadi pemuas yang permanen dan bisa menggantikan yang aslinya. Misalnya seperti insting keibuan, karena ia tidak memiliki anak, maka tergantikan dengan merawat anak terlantar dan lain sejenisnya. Nah, pemilihan objek insting dan dua hal inilah, yaitu displacement dan insting derivatif, yang bisa sangat beragam pada setiap manusia. Hal itu menjadi penyebab munculnya keanekaragaman tingkah laku antar mereka terhadap satu stimulus atau kebutuhan yang sama. Kebutuhan atau stimulusnya bisa sama, namun bagaimana manusia meresponnya bisa berbeda-beda. Begitulah menurut pandangan Mr. Freud. Nah, dan satu hal lagi selain sumber insting, tujuan, dan objek insting, yaitu adalah daya dorong insting. Jumlah energi sebagai sumber daya dorong insting di dalam diri manusia jumlahnya adalah tetap, dan ia bisa diarahkan dalam prioritas penggunaannya. Sehingga kebutuhan yang dinilai sangat penting bisa memiliki daya dorong yang lebih besar untuk memenuhinya bila dibandingkan kebutuhan yang dinilai tidak penting. Dan orang yang seharian belum makan itu bisa memiliki daya dorong makan yang lebih besar dibandingkan mereka yang sudah makan, mudahnya demikian. Disinilah kita dengan menggunakan struktur ego perlu cerdas-cerdas di dalam mendistribusikan energi kita pada suatu hal yang benar-benar kita butuhkan. Baik, selanjutnya ada dua jenis insting menurut pandangan Mr. Freud secara garis besarnya. Pertama adalah insting hidup atau life instinct, dan yang kedua adalah insting mati, death instinct. Nah, insting hidup disebut juga dengan eros, dengan energinya yang dinamakan dengan libido, dorongan yang pada dasarnya berfungsi untuk survival atau bertahan hidup ya, seperti makan, minum, dan sejenisnya, serta melakukan reproduksi atau melestarikan keturunan. Dan disinilah dimulai pandangan yang paling kontroversial dari Mr. Freud, yaitu ia berpendapat bahwa
Salah satu jenis insting hidup atau eros yang paling penting adalah insting reproduksi atau insting seksual. Menurutnya, semua aktivitas yang memberikan kenikmatan dapat dilacak, dirunut, atau ditelusuri hubungannya dengan insting seksual ini. Karena baginya, seluruh aktivitas hidup manusia yang didorong oleh insting hidup mirip dengan tingkah laku seksual. Dalam persepsi beliau demikian. Dan di dalam memperoleh kenikmatan seksual tidak hanya diperoleh melalui organ genetiknya atau organ seksual itu tidak, melainkan juga melalui organ tubuh yang lain sepanjang ia bisa meredakan ketegangan seksual yang ada, di mana Mr. Freud menyebutnya sebagai daerah erogen atau erogenous zone ya. Nah, tidak perlu saya perjelas ya, memang pada dasarnya banyak hal tabu dan kontroversial di dalam teori beliau ini. Sehingga saya sendiri pun mau menyampaikan secara terang-terangan agak berat, khawatir malah bisa menimbulkan hal yang kurang baik, naudzubillah. Karena yang menonton di sini kan macam-macam ya. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah terkait dengan perkembangan libido dari insting hidup atau eros. Menurut Mr. Freud, tatkala bayi terlahir, pertama mereka bisa mendapatkan kepuasan dengan memperhatikan dirinya sendiri. Sehingga libido atau energi dari eros atau insting hidup tadi mengarah pada dirinya sendiri. Nah, hal itu disebut oleh Mr. Freud dengan narkisisme primer. Nah, primary narcissism atau libido narcissism. Kemudian, setelah bertambah usia, bayi itu mendapatkan kepuasan dengan memperhatikan hal-hal di sekitarnya. Nah, dari sini Mr. Freud menamakannya dengan libido objek. Nah, namun tidak sebatas itu. Menurut Mr. Freud, libido bayi juga ditujukan kepada orang lain di sekitarnya, baik orang tua maupun orang-orang yang merawatnya. Dan itulah yang disebut dengan libido cinta. Dan kontroversialnya, ia menyebutkan bahwa itu merupakan cinta seksual yang direpresi atau ditekan ke alam bawah sadar dan digantikan dengan cinta non-seksual. Karena pandangan-pandangan inilah, banyak para ilmuwan yang awalnya mengikuti beliau jadi memisahkan diri dengannya dan membuat pandangan psikologinya sendiri-sendiri. Di bagian akhir akan coba kita evaluasi ya. Kita lanjutkan dulu pada insting yang kedua, yaitu insting mati, yang disebut juga dengan Thanatos. Bukan Thanos ya, bagi yang nonton Avenger mungkin tidak asing dengan nama itu. Dalam pemahaman Mr. Freud, insting ini lebih bekerja secara sembunyi-sembunyi bila dibandingkan dengan insting hidup atau eros. Akibatnya hanya sedikit yang bisa diketahui mengenainya. Mr. Freud sendiri pun gagal di dalam menunjukkan sumber fisik atau biologis dari insting mati atau Thanatos ini ya. Dan juga energi apa yang dipakai olehnya. Itu beliau mengalami kegagalan. Namun fakta yang jelas adalah bahwa semua manusia akan mati gitu. Sehingga pasti ada energi yang menggerakkan mereka ke arah itu gitu. Kurang lebih demikian pemahaman beliau. Sehingga ia pun juga menyimpulkan bahwa tujuan semua kehidupan adalah kematian. Nah, bila insting hidup itu berisi dorongan untuk bertahan hidup dan melestarikan keturunan, maka insting mati adalah sebaliknya. Ia berisi dorongan untuk merusak diri sendiri hingga bunuh diri. Namun, menurut Mr. Freud, dorongan untuk membunuh diri sendiri ini telah mengalami derivatif insting. Ingat konsep tadi ya, yaitu pemindahan objek insting mati secara permanen dari yang awalnya objeknya adalah diri sendiri. Kalau begitu adalah bunuh diri, dipindahkan kepada hal di luar dirinya, hingga ia menjadi tindakan agresi yang merusak segala sesuatu di luar dirinya tadi. Dan Mr. Freud pun memandang bahwa dorongan agresif ini merupakan dorongan yang penting di dalam diri manusia, karena ia bisa mencegahnya agar tidak merusak dirinya sendiri, lebih-lebih bunuh diri ya. Nah, namun demikian, ia tetap perlu disalurkan kepada suatu hal di luar dirinya dengan tidak menimbulkan masalah atau ketegangan baru, sehingga ia bisa disalurkan menjadi aktivitas yang bisa diterima secara sosial, misalkan seperti olahraga, kemudian menjadi petugas keamanan, dokter yang melakukan operasi dan sejenisnya, yang membutuhkan energi destruktif dalam skala kecil. Nah, ada pula yang disalurkan dalam bentuk ekspresi yang dilemahkan, misalkan seperti menyalahkan diri sendiri,
kemudian menghukum dan menyiksa diri dengan belajar atau bekerja lebih keras lagi, maupun sikap meminta maaf tatkala berbuat salah. Itu termasuk pendistribusian energi agresif tadi. Nah, baiklah. Sekarang kita akan mengevaluasi beberapa konsep psikologis di dalam pandangan Mr. Freud ini. Pertama, mengenai strukturnya kemarin. Struktur kepribadian yang digagas oleh Mr. Freud bisa dikatakan mewakili setengah dari diagram jiwa atau nous di dalam psikologi sufi, khususnya kualitas nous pertama, yaitu nous amr, atau jiwa yang memerintah. Mengapa? Karena Mr. Freud pada waktu itu belum melibatkan aspek rohani atau spiritual di dalam konsepnya. Dan hal itu dikarenakan budaya positivistik di dalam keilmuan psikologi pada waktu itu. Sehingga hanya unsur psikologis yang bersifat material atau indrawi sajalah yang ia gunakan, belum melibatkan unsur rohani atau spiritual. Dan berhubung hanya melibatkan unsur yang bersifat material, maka konsep tersebut pun hanya melihat kepribadian manusia sebagai hasil dari dorongan biologis saja yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu, ia sangat mirip dengan bentuk nous atau jiwa kualitas pertama dalam psikologi sufi, di mana dalam kualitas tersebut manusia lebih didominasi dorongan yang bersifat biologis atau indrawi, dorongan material yang di dalam dirinya, sebelum ia meningkatkan kualitas jiwa atau nousnya ke arah yang lebih rohani atau lebih spiritual. Nah, kedua adalah mengenai insting dalam pandangan Mr. Freud yang sangat kontroversial, di mana ia mengatakan bahwa insting hidup yang paling penting dari manusia adalah insting reproduksi atau insting seksual. Bagi yang baru mempelajari teori ini, sebenarnya teori psikologi Mr. Freud ini juga dikenal dengan sebutan psikoseksual ya, karena mayoritas logika yang digunakan berdasarkan kacamata seksualitas, sehingga mayoritas atau mungkin semua itu diterjemahkan melalui kacamata itu. Nah, kalau kita menggunakan kacamata yang sama, maka kita juga bisa memahami alur logikanya. Sejak awal, Mr. Freud ini memandang manusia dari unsur biologisnya, di mana unsur biologis ini memiliki energi yang bisa memunculkan insting hidup, yang berfungsi agar ia bisa bertahan hidup atau survival. Namun, semua manusia pasti mati. Oleh karena itulah, usaha terakhir atau juga bisa dikatakan puncak dari mekanisme pertahanan hidup manusia sebagai makhluk biologis ya, ialah dengan melakukan reproduksi. Maka untuk itulah muncul insting seksual yang bisa diartikannya sebagai puncak usaha dari mempertahankan keberadaan manusia secara biologis ya, karena di sini manusia hanya dipandang sebagai tubuh biologis saja, demikian. Di dalam mempertahankan eksistensi atau keberadaan biologisnya, maka hal itu diperlukan, yaitu dengan cara pewarisan genetik melalui reproduksi. Nah, karena dalam pandangan konsep Mr. Freud, manusia cenderung dilihat secara biologis saja. Manusia ya biologis saja itu, tidak ada yang namanya ruh dan sejenisnya. Unsur spiritual bisa dikatakan tidak diakui di dalam konsep psikologinya beliau ini. Maka berdasarkan konsepnya, makna keberadaan manusia hanya untuk mempertahankan eksistensi biologisnya itu. Dan insting seksual lah yang menjadi pemeran utamanya. Karena dengan itu, melalui dorongan reproduksi, eksistensi biologisnya bisa terus ada atau bertahan dari generasi ke generasi. Namun, yang sebenarnya lebih mirip seperti ini adalah binatang ya, di mana setiap tindakan mereka pasti merupakan dorongan dari instingnya, yang satu-satunya tujuan adalah untuk bertahan hidup dan melestarikan keturunan. Tidak ada yang lain. Bukan manusia ya, jadi manusia jauh lebih kompleks lagi, karena mereka memiliki unsur rohani atau spiritual yang perlu dilibatkan. Begitu pula dengan kesadaran dan kehendak individualnya, dan lain-lain. Bukan kesadaran seperti dalam konsepnya Mr. Freud ya, itu berbeda. Itu adalah kesadaran terhadap realitas eksternal, seperti kesadaran binatang itu demikian. Karena kesadaran individual manusia adalah kesadaran tentang aku, dalam tanda kutip. Tentang yang manakah sebenarnya aku itu. Di video teori kesadaran kita kemarin sudah pernah kita bahas ya, itu video nomor 33 dan juga yang lainnya. Nah, itulah spesialnya manusia,
yang membuatnya bisa berbeda jauh dengan binatang. Salah satunya. Nah, sebenarnya juga ada sedikit ketidakkonsistenan dari pandangan yang dimiliki Mr. Freud ini, yaitu tatkala ia menegaskan bahwa bayi atau anak balita memiliki insting seksual kepada orang yang merawatnya, yang direpresi menjadi insting non-seksual. Nah, padahal ia juga berpandangan bahwa insting seksual bisa muncul tatkala organ seksual telah mengalami pemasakan. Nah, sedangkan bayi dan balita kan belum masak, maka logikanya seharusnya tidak ada insting seksual pada diri mereka, sehingga tidak ada yang perlu direpresi menjadi non-seksual. Seakan itu hanya alasan-alasan atau logika yang dipaksakan aja untuk melibatkan tema yang dibawa saja, yaitu seksualitas. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mengenai kegagalan di dalam menunjukkan sumber biologis dari insting mati. Bila manusia hanyalah makhluk biologis, kumpulan daging ya, yang memiliki insting hidup di dalamnya, lantas dari bagian tubuh atau sel yang mana insting mati itu bisa muncul? Nah, sedangkan semua unsur biologis itu memiliki insting hidup untuk bertahan hidup. Nah, disinilah konsep pembagian insting beliau bisa mengalami paradoks ya. Manusia pasti mati, tujuan kehidupan adalah kematian. Lantas, apakah insting hidup itu sendiri yang membuat manusia mati akhirnya? Nah, insting hidup itu sendirikah yang merupakan insting mati? Nah, kalau kita hanya bermain-main dengan logika ya bisa panjang ya. Dan kami rasa itu kurang bermanfaat. Maka kita terima saja ini sebagai sebuah kekurangan dan kita cari konsep yang lainnya begitu. Karena umumnya logika yang terlalu maksa itu jauh dari realitas atau kebenaran yang sesungguhnya. Namun semua itu tetap bisa diterima dan dimaklumi ya. Wajar saja karena ini merupakan teori psikologi yang masih awal sekali. Konsep sadar, prasadar, dan tak sadar dari Mr. Freud itu sudah merupakan kontribusi yang besar sebagai langkah awal di dunia psikologi. Hingga kita pun juga bisa memperoleh konsep psikologi sufi ini, yang salah satu berkontribusi terhadap perkembangannya juga teori Mr. Freud ini. Jadi kita ambil hikmahnya saja begitu. Baik, mungkin cukup sekian dulu. Bagi yang memiliki pandangan-pandangan yang lain bisa ditulis di kolom komentar ya. Wallahu alam, demikian yang bisa kami sampaikan. Salam sehat, damai, dan sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.